Baik, selamat malam Ibu-Ibu Muria. Kita akan nyanyi Kidung Jemaat 3, bait 1 dan bait yang ke-3. Kidung Jemaat 3, bait 1 dan bait 3. Lagi proses, lagi OTW, udah masuk kantor. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu bersama dengan ibu-ibu Persekutuan Moria GBKP Cililitan malam ini sharing firman Tuhan, mengalami kuasa kebenaran-Mu untuk menolong kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Mari kita buka Matius pasal 7, Injil menurut Matius pasal 7, mulai ayat 24 sampai dengan ayat 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak berubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Ibu-ibu perhatikan, beberapa waktu yang lalu setelah mengikuti Power Karakter, saya meminta ibu-ibu untuk membaca Matius 5 sampai Matius 7 berulang-ulang. Saya tidak perlu mengecek ibu-ibu baca berulang-ulang atau tidak, itu soal tanggung jawab pribadi. Tapi perhatikan Matius 5 sampai 7 adalah pengajaran-pengajaran Yesus yang sering disebut khotbah di bukit, yang menggambarkan tentang satu prinsip dasar, yaitu
kerajaan Allah. Ya, karena Yesus datang ke dunia hanya membawa satu tema utama, yaitu kerajaan Allah. Nah, saya secara singkat menerangkan kerajaan Allah, atau mungkin ibu-ibu pernah mendengar kerajaan sorga, dua istilah yang sama pengertiannya. Kerajaan sorga itu istilah yang dipakai di Injil Matius. Mengapa? Karena Injil Matius, pendengarnya dan pembacanya adalah orang-orang Yahudi. Sementara kita tahu bahwa orang Yahudi punya hukum tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena itu kata Allah diganti dengan sorga, kerajaan sorga. Itu khusus di Injil Matius. Sedangkan di Injil-Injil lain dan seluruh perjanjian baru itu pakai kerajaan Allah. Ada juga kerajaan Bapa, ada juga kerajaan Kristus. Tapi dominannya itu kerajaan Allah, kerajaan sorga. Jadi kalau ibu-ibu mendengar kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Bapa, kerajaan Kristus, itu pengertiannya sama. Pertanyaannya, kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu apa? Ingat bahwa sorga itu tempat kediaman Allah. Sedangkan manusia, kita, tempat kediaman kita ialah bumi. Ya. Kalau begitu, kerajaan Allah itu apa? Nah, dalam doa Yesus di Matius 6, Yesus bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti Tuhan mau supaya semua gaya hidup sorga, sifat-sifat dan karakter sorga itu terjadi di bumi. Karena itu nggak usah buru-buru untuk masuk sorga. Ya, Mama Feby, nggak usah kejar sorga. Karena untuk masuk sorga cuma dua cara. Cara pertama, terangkat. Nah, bagaimana terangkat ini? Zoom-nya kan nggak ada sinyal di sorga. Yang kedua itu plafonnya tebal, nanti kejeduk lagi, jatuh lagi ke bawah. Itu pertama orang masuk surga, naik ke surga. Yang kedua, mati. Tapi kan kita belum mau mati. Jadi jangan buru-buru masuk surga. Dan jangan minta masuk surga. Karena ini lagi pandemi COVID-19 ini, kalau orang mati nggak ada yang melayat. Jadi kita tetap di bumi karena itu tempat kediaman kita, dan Tuhan mau supaya sorga terjadi di bumi. Bumi itu apa? Rumah tangga kita, gereja kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada itu yang disebut bumi. Nah, sekarang saya terangkan apa itu kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ingat, kerajaan kata dasarnya raja. Berarti kerajaan itu ada raja dan ada wilayah. Nah, siapa rajanya? Yesus Kristus Tuhan. Bagi kita rajanya itu bukan Bapak Barus, bukan Bapak Sinulingga, bukan Bapak Tarigan, ya, bukan Bapak Bukit dan Gunung, tetapi raja kita ialah Yesus Kristus Tuhan. Dialah raja. Kalau begitu siapa rakyatnya? Rakyatnya kita. Itu kalau bahas kerajaan. Nah, apa wilayahnya? Wilayahnya ialah bumi. Nah, dalam sebuah kerajaan ada raja, ada rakyat,
ada wilayah kekuasaan, ada juga yang namanya penghubung komunikator, yaitu Roh Kudus yang bisa menghubungkan semuanya. Dan karena itu Tuhan mau supaya sifat-sifat Allah, karakter Allah, gaya hidup Allah di sorga itu dipraktekkan di bumi melalui rakyatnya yang dipimpin oleh raja itu. Karena itu, ketika kita percaya dan menyerahkan diri kepada raja itu, maka kita wajib mempraktekkan semua perintah raja. Kalau Anda tidak mau praktekkan, maka apa yang terjadi? Itu yang disebut kelompok separatis. Ingat, di Indonesia ada beberapa kelompok separatis yang pernah diucapkan di Orde Lama. Ya, saya tidak sebutkan, tapi di Indonesia Barat pernah ada di Indonesia Timur. Nah, itu yang disebut kelompok separatis adalah mereka ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya mereka menjadi musuh negara. Nah, yang mau saya kasih tahu, ketika Anda tidak mau mempraktekkan prinsip-prinsip kerajaan Allah, Anda memilih untuk menjadi kelompok separatis terhadap kerajaan Allah. Kalau begitu, Anda jadi musuh kerajaan Allah. Karena itu kita jadi rakyat harus tunduk pada otoritas kerajaan, yaitu Kristus adalah rajanya, kita rakyatnya, Roh Kudus penghubungnya. Sehingga kita harus menjadi anak-anak atau rakyat yang setia. Karena itu Yesus minta supaya datanglah kerajaanmu, kerajaan Bapa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu seringkali kita ucapkan dalam doa Bapa kami, dan di GBKP doa Bapa kami itu mengakhiri ibadah sebelum orang terima berkat. Saya pernah diminta khotbah hari Minggu di salah satu jemaat GBKP. Itu kira-kira 2 tahun lalu. Nah, saya tidak perhatikan liturginya itu. Di gereja kami biasanya doa Bapa kami itu mengakhiri doa syafaat. Kalau di GBKP, doa Bapa kami mengakhiri seluruh ibadah, baru berkat. Jadi waktu habis nyanyi, saya tidak perhatikan liturgi, jadi doa Bapa kami terlewat. Lalu saya langsung masuk berkat. Saya melihat reaksi di jemaat dan majelis itu sepertinya agak sedikit tidak seperti biasanya. Lalu begitu selesai ibadah, begitu sampai di tempat konsistori, lalu beberapa majelis bilang, Pak, khotbah bagus banget. Semua bagus, cuma ada satu yang kurang. Apa itu? Bapak tidak mengucapkan doa Bapa kami. Nah, di situ saya mengerti. Ternyata bagi orang Karo, doa Bapa kami itu amat sangat kuat menentukan spiritualitas kita. Tapi kemudian kami diskusi dan saya tanya, doa Bapa kami itu isinya apa aja? Ingat, doa Bapa kami itu isinya itu ada mu dan mi. Munya itu datanglah kerajaanmu, Bapa. Jadilah kehendakmu, itu buat Bapa. Tapi berikan kami, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang saya tanya, ucapkan doa Bapa kami, tapi makanannya lebih banyak. Berarti bukan, harusnya makanan secukupnya, baru doa Bapa kami. Kalau kamu makan banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Doa Bapa kami mengampuni, ternyata kita masih simpan kepahitan.
Jadi apa gunanya mengucapkan sesuatu kalimat dari Yesus yang begitu hebat, tapi kita nggak praktekkan. Nah, itu saya kasih contoh salah satu yang sering kali diperdebatkan dalam tata ibadah gereja. Tapi praktek sehari-hari tidak kita lakukan. Kita berdoa, Tuhan tolong saudara-saudara kami yang berkekurangan karena COVID. Tapi kita makannya udah melebihi porsi-porsi orang yang berkelimpahan. Jadi mesti dipraktekin kalau doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Mungkin Yesus bilang kerajaan Bapakku datang, cuma kamu nggak taat. Kamu nggak jadi rakyat yang baik. Jadilah kehendakmu. Yang jadi bukan kehendak Bapa, kehendak kita, kehendak suami, kehendak istri. Ya, nanti pertemuan next-nya saya akan ajarkan khusus tentang poin-poin penting dari isi doa Bapa kami. Malam ini saya cuma kasih contohnya saja. Sekarang kita akan bahas pembacaan kita. Ya, tadi saya kasih pengantar tentang kerajaan Allah itu supaya kita mengerti bahwa tema utama Kristus di bumi ialah kerajaan Allah. Dan itu dia ucapkan berulang-ulang dan berulang-ulang, terutama ketika dia bangkit dari antara orang mati. Sebelum dia naik ke sorga, dia mengucapkan itu berulang-ulang selama 40 hari. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Supaya kita tahulah bahwa itulah tema utama Tuhan Yesus Kristus selama ada di bumi. Perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berapa setelah dia bangkit? 40 hari. Sebelum naik ke surga, berarti tema tiap harinya selama 40 hari itu temanya cuma satu, kerajaan Allah. Kalau dia mengajar pagi, siang, malam, berarti 4 kali 3. 120 kali dia ulang. Pertanyaannya, kenapa dia mengulang-ulang? Karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kenapa diulangi? Karena penting. Coba bilang, karena penting. Yang kedua, bilang, karena saya sering lupa. Makanya diulangi. Yang ketiga, coba taruh jari di kepala. Ditekan. Tekan agak kuat. Nah, bilang, karena saya keras kepala. Jadi sesuatu yang diulangi itu karena 3 alasan. Penting, sering lupa, dan kepala batu. Makanya diulang-ulang. Cuma satu tema, kerajaan Allah. Kita di gereja, 1 minggu 7 tema. Kapan prakteknya? Hari Minggu temanya beda. Hari Senin temanya beda. Hari Selasa temanya beda. 7 tema dalam 7 hari. Kesannya kita hebat sekali, pintar sekali, padahal nggak dipraktekin. Jadi kita itu obesitas rohani. Banyak pengetahuan Alkitab masuk, tapi kelakuan beda. Makanya kenapa saya minta baca Matius 5-7 selama 30 hari.
Cuma baca doang, Yesus ngajar supaya dia masuk menjadi gaya hidup kita. Nah, sekarang kita mau lihat pasal 7 pembacaan kita. Pasal 7 pembacaan kita, Yesus mengakhiri seluruh khotbah di bukit dengan memberikan sebuah prinsip yang luar biasa hebat. Perhatikan, dalam ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perkataan yang mana? Dari Matius 5 sampai Matius 7 itu. Perkataan-perkataan Yesus itu. Dia bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti prinsip yang pertama, kita disebut bijaksana karena membangun rumah di atas batu. Apa itu fondasi batu? Yaitu mendengar firman dan melakukan firman. Bukan mendengar dan berdebat. Bukan mendengar dan mempertanyakan. Karena saya lihat di gereja-gereja kita pada umumnya, wah, itu kalau nggak berdebat tentang firman, nggak seru. Suruh lakukan, suruh orang lain. Tapi kita berdebat terus. Padahal ayatnya cuma bilang, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Tidak ada ayat yang bilang berbahagialah orang yang berdebat tentang firman. Tidak ada ayatnya. Nah, perhatikan apa dampak kalau rumah itu fondasinya batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi turun hujan, datang banjir, dan angin melanda. Rumah itu tetap berdiri kokoh. Ini apa artinya? Artinya hidup kita, hidup rumah tangga kita ibarat sebuah rumah yang berdiri di atas batu karang yang kokoh. Banjir datang, hujan datang, angin datang, rumah tetap berdiri kokoh karena fondasinya batu. Pertanyaannya, apa itu hujan? Apa itu banjir? Apa itu angin? Ingat, itu hanya peristiwa-peristiwa alam semata-mata. Jadi persoalan-persoalan rumah tangga kita sebenarnya persoalan alamiah. Poinnya bukan banjirnya, bukan hujannya, bukan anginnya, tapi fondasinya yang mesti kuat dan kokoh. Karena itu bangun hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita tidak berdasarkan peristiwa alam, tetapi karena fondasinya batu. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 ayatnya sejajar sama. Ya, yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman perkataanku sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Makanya ibu-ibu tidak heran banyak orang Kristen yang gagal jadi istri, gagal jadi suami, gagal jadi pelayan, bukan kurang pandai, bukan kurang cakap, tapi periksa fondasinya. Apa itu fondasi yang bikin orang gagal? Lihat ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi lihat, peristiwa alamnya sama, hujan, banjir, angin. Yang satu berdiri kokoh, yang satu bukan hanya rubuh, tapi hebatlah kerusakannya karena fondasi pasir. Sekarang pertanyaannya, fondasi batu itu apa? Fondasi pasir itu apa? Fondasi batu ialah datang kepada Yesus, dengar firman-Nya, dan lakukan firman itu. Itu fondasi batu. Saya ulangi, coba bilang sama-sama, datang kepada Yesus, dengar firman-Nya, dan lakukan firman itu. Fondasi pasir bilang, datang kepada Yesus, dengar firman-Nya, tapi tidak melakukannya. Fondasi pasir. Sekarang pertanyaan kedua. Kenapa fondasi pasir? Kenapa banyak pria, wanita, keluarga yang lemah? Kenapa? Karena lihat ayat di atasnya. Ya. Perhatikan ayat 21. Ini prinsipnya. Ini yang namanya khotbah mundur. Jadi khotbah ayat-ayat di bawah baru saya naik ke atas lagi, itu namanya khotbah mundur. Lihat ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ngeri. Saya paling takut ini ayat. Bayangkan dia bilang apa? Bikin mujizat demi namanya, berseru demi namanya, bernubuat demi namanya, usir setan demi namanya. Tapi waktu datang kepada Yesus, Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Waduh, itu mengerikan sekali. Jadi banyak orang sibuk pelayanan, bicara tentang Tuhan, usir setan, bikin mujizat. Tapi waktu datang kepada Yesus, Yesus bilang, I don't know who are you. Kalau Yesus itu orang Jakarta, dia bilang EGP. Emang gue pikirin, aku nggak kenal kamu. Tahu kenapa? Karena menyebut nama Tuhan, ingat dalam kitab Yakobus, setan-setan juga menyebut nama Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Ayat ini sedang mengajarkan bahwa banyak orang pakai nama Tuhan. Banyak orang bicara tentang Tuhan, tapi dia tidak bicara dengan Tuhan. Banyak orang menggunakan nama Tuhan untuk mencari popularitas, untuk mencari hidup dan makan dan minum. Tapi mereka menghancurkan kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka menghancurkan hidup anak-anak mereka. Ya. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi istrinya dihancurkan, suaminya patah semangat, anak-anaknya berantakan. Itu yang disebut kamu usir setan, kamu bikin mujizat, kamu bernubuat semua demi namaku. Tapi kamu nggak lakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa ialah tidak boleh
satu orang pun binasa karena tidak mendengar keselamatan. Makanya seorang hamba Tuhan dia di Nigeria namanya David Oyedepo. Dia seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dahsyat. Dia bilang begini, orang Kristen yang diam tidak pernah memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu orang Kristen pecundang di bumi. Orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, yang menghalangi pemberitaan Injil, dia menyebut mereka sampah di bumi. Bahkan kemarin saya dengar seorang hamba Tuhan, Stephen Tong, dia bilang orang Kristen hamba Tuhan, penatua, diaken, pendeta yang tidak memberitakan Injil harus masuk neraka. Itu menurut Stephen Tong. Padahal saya lihat di Alkitab nggak ada itu ya. Keras, tapi intinya kita harus selalu memberitakan Injil, perkataan maupun perbuatan. Karena Kristus datang, tidak boleh ada yang binasa. Itulah kehendak Bapakku. Jadi kita tidak hanya habis waktu untuk Zoom, habis waktu untuk rapat, habis waktu untuk segala kegiatan, tapi kita nggak pernah membuat orang mendengar siapa Kristus dan kerajaan. Karena itu malam ini saya mengencourage ibu-ibu ya supaya kita melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati malam ini dan kita jadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah firman Tuhan menguatkan, menghidupkan, memberi inspirasi buat para ibu untuk menolong suami, menolong anak-anak, dan juga menjadi komunitas yang terus menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan saya buka kesempatan. Ya, ini sesi kita ini juga rekam penuh. Baik refleksi dari saya maupun nanti diskusi kita. Supaya yang lain juga dengar. Tahu apa yang sedang kita diskusikan. Silakan siapa yang mau bertanya atau kasih pendapat tentang materi yang saya sampaikan. Ada? Ya, silakan Ibu Reni. Pendeta, saya mau apa ya? Saya agak bingung tadi dengan statement jangan buru-buru mau ke sorga ya, Pak Pendeta? Ya, atau ya. saya Ya, betul. Salah tangkap gitu ya. Jangan buru-buru ke sorga. Sementara mungkin dengan adanya misalnya pandemi ini terus Pendeta, kalau baca di Matius 24 ya Pendeta, yang akhir zaman ya Pendeta. Ya. Tanda-tandanya sudah hampir mirip lah, sudah sampar, bencana alam, kasih menjadi dingin dan sebagainya gitu ya. Nah, walaupun kita sama-sama tahu bahwa waktunya itu memang kita nggak tahu kapan gitu ya, tapi tanda-tandanya kan ada ya Pendeta gitu. Nah, related dengan nggak mau buru-buru dan sementara gini, aduh serem banget ya itu nanti gitu ya, antikristus dan semuanya itulah Pendeta gitu. Jadi kadang ada rasa yang keinginan terangkat lebih cepat, seperti itulah Pendeta. Dengan statement yang tadi Pak Pendeta ucapkan maksudnya. Jadi biar lebih ngerti. Oke. Siapa yang bilang bahwa tanda-tanda gempa bumi dan lain-lain ya? Ingat, di zaman Abraham ada tsunami yang hebat.
Sodom dan Gomora. Ada badai yang hebat. Tahun 1610 ada pandemik yang lebih hebat. Tahun 1710 ada pandemik. Tahun 1810 sekarang juga pandemik lagi. Tapi tanda yang satu-satunya yang bisa kita tahu kapan Yesus datang, pertama Yesus bilang, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi Yesus itu Allah yang maha kuasa, Allah maha tahu. Tapi selama dia melayani di bumi, ada yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu kapan dia datang, cuma Bapa yang tahu. Itu menunjukkan bahwa ada kuasa yang hebat. Tetapi ketika dia ada di sorga, dia tahu nggak? Ya, saya kira dia udah tahu. Kan dia udah di sorga sama Bapaknya. Matius 24 juga bilang bahwa kerajaan Allah, Yesus akan datang kembali kalau Injil kerajaan Allah sudah didengar oleh segala suku bangsa. Kita lihat ayatnya ya. Kita lihat Matius 24. Ya. Matius 24. Supaya kita tahu kapan itu Matius 24 ayat 36. Saya ulangi ayat 36-nya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang ngaku-ngaku tahu kapan Yesus datang, itu pengajaran sesat itu. Jangan percaya itu. Karena Yesus saja tidak tahu. Ya kan? Malaikat-malaikat saja yang tahu. Masa ada orang di dunia ini yang tahu? Yang kedua, kita coba lihat ayat 14, Matius 24. Coba Ibu Reni baca ayat 24. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah. Baca baik-baik, jangan buru-buru. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kata semua bangsa, bahasa aslinya segala suku. Banyak orang di Karosana yang belum dengar Injil kerajaan Allah. Dengan apa nih Pak Pendeta, dengan banyaknya yang seperti ini nih, apa sih, YouTube dan sebagainya juga emang belum sampai ke semua ya Pak Pendeta? Karena belum ada listrik dan sebagainya. YouTube itu dia nggak bernama Reni. YouTube aja. Jangan numpang orang punya mulut. Kita aja yang Injil kerajaan Allah itu harus ke segala bangsa, itu dari mulut kita. Jangan numpang mulut orang. Maksudnya, karena Yesus selamatkan satu-satu. Teknologi gitu ya. Nggak numpang teknologi kayak gini gitu maksudnya. Dengan banyaknya hamba Tuhan yang maksudnya merekam dan pokoknya setiap saat memberitakan firman maksudnya. Saya tanya Ibu, berapa anggaran gereja untuk pekabaran Injil di dunia? Lebih banyak anggarannya bangun gedung, rapat, retreat, makan-makan. Tapi nggak ada anggaran untuk pemberitaan Injil. Itu mengerikan di gereja. Makanya dengan ini kita mulai bergerak untuk melakukan pekerjaan Yesus itu, memberitakan Injil. Ibu
nggak usah pergi, tapi kan ibu bisa topang hamba-hamba Tuhan untuk pergi. Ya. Saya memberitakan Injil sekarang karena pandemi pakai YouTube. Tapi ibu-ibu semua sampai hari ini pun belum semua bisa subscribe, padahal nggak bayar, cuma kasih jari doang. Itu pun nggak dilakukan. Bagaimana mau topang pemberitaan ini? Gitu. Jadi yang belum subscribe segera subscribe, karena nggak ada biayanya Rp1 pun, cuma taruh jari doang. BPJS bayar pakai jari sendiri. Jadi kalau terus dan di-sharekan kepada orang lain, firman itu mesti dibagikan. Teknologi canggih adalah media yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Terima, share, terima, kirim terus supaya berita malam ini beritanya dibagikan kepada grup kalian. Injil diberitakan, itulah salah satu cara yang efektif. Kenapa ditahan dan dihapus? Sharekan. Cuma butuh berapa rupiah saja itu. Kalau kita naik pesawat ke Afrika itu mahal biayanya, naik pesawat ke Amerika mahal. Ini cuma share di linknya aja, dan orang lain mendapatkan berkat. Itu udah kita terlibat secara langsung. Bukan soal khotbah saya, bukan. Khotbah dari hamba Tuhan siapa saja, dari gereja-gereja kita yang memberkati, disebarkan ke semua orang yang kita kenal. Jangan rugi pulsanya, karena lebih murah dibandingkan dengan Anda naik pesawat pergi ke tempat-tempat lain di seluruh dunia ini. Ini praktis, sederhana. Ya, jadi jangan buru-buru ke surga itu karena Tuhan mau supaya kita bawa kerajaan Allah, bawa surga ke bumi. Jadi kalau ada orang yang kecewa, ada orang yang putus asa, ingin masuk surga aja, aduh jangan. Nanti sampai di surga Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Buktinya kamu nggak melakukan kehendak Bapakku. Nah, di surga ditolak, di neraka ditolak. Jadi di mana? Di bumi pun cepat-cepat pergi. Ya, jadi kita harus melakukan kehendak Bapa di bumi. Setidak-tidaknya dalam rumah tangga kita. Setidak-tidaknya di tempat pekerjaan kita. Ya. Oke, ada lagi? Ibu Ratna, silakan. Rupanya ibu-ibu ini kalau bicara mesti ada pemicunya dulu, baru mulai semangat. Silakan Ibu Ratna. Pak, itu di Matius 7 ayat 6 itu mengatakan, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini di dalam penerapannya ini mohon penjelasan, Pak. Sepertinya kan kita tidak sembarangan juga untuk memberikan firman Tuhan misalnya kepada siapa. Kan prinsipnya kita harus membagikan firman Tuhan, tapi ini bagaimana mencernanya hal ini, Pak? Mohon penjelasan. Ya, sebenarnya itu pengajaran terpisah. Malam ini kan kita bahas tentang pasal 7 ayat 21 sampai 20 berapa itu? 28. Jadi pertanyaan itu ada lagi bagiannya, tapi saya singkat saja. Ibu pernah nggak lihat babi pakai gelang emas? Nggak pernah kan? Enggak. Nggak. Babi butuh gelang emas nggak? Enggak. Dia butuh apa? Dia butuh makan. Jadi kalau dia butuh makan, dia kelaparan, terus kita kasih emas buat dia, ya dia marah lah, dia tabrak kita ulang balik gitu. Itu pengajaran Yesus tentang apa? Firman Allah itu kuat dan hebat. Ya. Kebaikan-kebaikan surga itu jangan dimainkan di tempat-tempat yang tidak betul, yang dipermainkan. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh layani orang. Kita sampaikan firman, makanya Yesus sedang mencemooh
bukan mencemooh, sedang menegur dengan keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka merasa tahu firman, tapi hidup mereka itu tidak sesuai dengan firman. Karena itu banyak peristiwa yang dia nggak mau jawab. Ketika orang Farisi tanya, ahli Taurat tanya dia di Bait Allah, setelah dia keluar, dan dengan kuasa manakah engkau melakukan semua peristiwa ini? Yesus bilang, sebelum aku jawab, kalian jawab dulu. Yohanes dapat kuasa dari mana? Lalu mereka bilang, kalau kita bilang dari sorga, kenapa kita nggak percaya? Kalau kita bilang dari manusia, orang akan gebukin kita. Karena Yohanes dipercaya sebagai nabi. Lalu mereka bilang kepada Yesus, kami nggak tahu. Yesus bilang, aku juga nggak beritahu sama kalian. Karena Yesus tahu hati mereka itu menjebak. Jadi ada orang-orang yang suka firman, silakan kita kasih, mereka mau dilayani kebaikan-kebaikan Allah. Kalau ada yang anggap remeh dan cuek, nggak usah habis waktu untuk mereka. Ya, kita udah berkali-kali tapi nggak mau berubah, biarin. Yang penting bagian kita udah kita sampaikan. Jadi itu keras sekali, tegas. Supaya jangan kita wasting time. Jangan habisin waktu hanya untuk orang-orang yang mempermainkan firman Allah. Saya dalam beberapa pelayanan begitu. Ada orang yang teman dekat sekali, baik dengan saya dulu sama-sama di mahasiswa Kristen, kami beraktivitas sama-sama. Kemudian beberapa lama waktu, kemudian dia tinggalkan istrinya dan tinggalkan anaknya, lalu dia menikah dengan orang tidak seiman. Lalu kemudian lama kami ketemu lagi, ngopi bareng. Kalau saya cerita firman, dia suka tolak, saya tegur dia merokok, dia suka marah. Satu ketika dia masuk rumah sakit, sakit berat, sakit keras, stroke. Lalu saya dihubungi, saya cuma kasih WA ke dia, kalau kamu mau sembuh, bertobat, balik kepada Yesus. Tapi dia nggak balik-balik. Dan saya nggak punya waktu lagi, yang penting saya udah beritahu. Jadi jangan habisin waktu, tenaga, pikiran untuk orang-orang yang hanya mau berdebat tentang firman Allah. Mencari kebenaran. Tapi kalau orang-orangnya haus dan lapar, makanya perhatikan di Matius 5, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Gitu Bu, tapi pelajaran pertanyaan Ibu Ratna, nanti pertemuan berikutnya kita bahas secara detail. Tapi saya jawab supaya Ibu bisa tidur dengan tenang. Silakan Ibu Junita. Ya Pak, sepertinya firman Tuhan yang Bapak taburkan malam ini, saya cukup ditegur oleh Tuhan Pak. Cukup atau banyak? Banyak ditegur oleh Tuhan. Di mana kita sebagai pelayan, apalagi keluarga diaken atau pertua, kita harus memberitakan Injil kemana aja, harus memperdengarkan Yesus Kristus kemanapun ke saudara kita. Nah, saya punya ayah mertua, Pak Pendeta. Jadi saya sebutlah ayah mertua ini kakek Kevin ya. Kakek Kevin ini punya abang. Dia punya abangnya ini punya anak 6 orang perempuan semua, 2 Kristen, 4 Muslim. Jadi setiap saya ke rumahnya ada di Jakarta ini, setiap hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, saya itu rindu sekali memperkenalkan Tuhan Yesus itu sama dia itu loh Pak, gitu. Berpuasa sebulan lamanya, tapi dia tidak temukan juru selamat gitu. Tapi memulainya itu bagaimana gitu Pak? Takut saya
memulainya nggak berhikmat, jadinya kita bersaudara tidak akur lagi gitu. Takutnya seperti itu, Pak. Bagaimana memulainya? Apalagi papanya Kevin itu kan diaken. Ya, pantaslah seorang diaken memberitakan firman Tuhan sesuai dengan imamat agung yang Tuhan perintahkan buat kita. Amanat agung. Gitu, Pak. Itu yang saya... Terima kasih. Dari pertanyaan Ibu memberi gambaran bahwa Ibu juga punya kerinduan. Iya, Pak. Holy discontent namanya. Ada kegalauan yang kudus. Ingin supaya setidak-tidaknya keluarga Ibu menerima keselamatan. Iya. Itu patut diberi apresiasi. Nah, cuma teknis dan caranya yang perlu. Karena itu memang mesti ada namanya pelatihan. Kan semua pekerjaan di bumi ini ada latihannya, ada pengajarannya, ada trainingnya. Nah, salah satu yang mesti dimulai ialah persahabatan. Persahabatan adalah pintu utama untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Jadi pertanyaan Ibu baik, saya tidak membahas secara detail, mungkin perlu diorganisir supaya saya mengajarkan teknisnya, karena pertanyaan itu saya pernah latih untuk beberapa majelis di GBKP Kebayoran Lama untuk mereka melakukan misi ke Tanah Karo dan beberapa tempat yang lain di beberapa negara juga kami latih. Ada namanya bebas dalam Lukas 4 ayat 18-19. Bebas itu 5 pekerjaan Yesus. Beritakan Injil, healing ministry, emosi yang sehat, bebaskan orang dari yang keterikatan, nyatakan tahun rahmat Tuhan, dan kesembuhan jasmani. Tapi itu butuh pelatihan Ibu. Tapi intinya, Ibu sudah punya kerinduan untuk melihat orang-orang diselamatkan. Caranya yang perlu dilatih. Dan gereja mesti latihan itu. Gereja mesti siapkan itu. Karena ibu-ibu itu orang-orang yang sangat efektif. Ya. Kalau kita perhatikan amanat Yesus, dia bilang pergilah. Kata pergilah jangan salah mengerti. Pergilah itu bukan sekedar pergi ke bangsa-bangsa. Pergilah itu di tempat di mana kita diutus dan ditugaskan. Kami pernah melayani di India, dan kata pergilah itu sangat powerful buat orang-orang. Ibu rumah tangga bisa menangkan teman ibu rumah tangga. Guru menangkan guru. Siswa menangkan siswa. Mahasiswa menangkan mahasiswa. Businessman menangkan businessman. Nah, terus pendeta ngapain? Pendeta melatih, mempersiapkan menunya, mempersiapkan mempersiapkan fasilitasnya, lalu melatih murid-murid untuk bergerak. Sehingga di India Selatan, di beberapa negara bagian, di Gorakhpur, di Varanasi, itu dalam waktu kurang dari 15-20 tahun, mereka bisa membaptis 50 juta orang Kristen baru. Dan semua bergerak, bukan hanya hamba Tuhan. Pendetanya itu Bapak rohani saya, namanya Victor John. Sudah 3-4 kali saya datangkan dia ke Indonesia untuk latih. Kami lanjutkan. Ya, jadi mohon maaf, kita gereja-gereja Protestan lebih suka berorganisasi. Padahal Yesus suruh kita beritakan Injil. Dan lihat anggaran gereja, berapa dana untuk misi dibandingkan dengan dana untuk renovasi gedung, ganti kursi, ganti ubin gereja. Semua kita tukar-tukar terus.
Dikit-dikit panitia renovasi pembangunan gedung gereja, dikit-dikit ganti kursi, dikit-dikit lagi ganti apa lagi. Tapi nggak ada hati untuk jiwa-jiwa. Makanya sangat kuat itu David Oyedepo, seorang yang memenangkan jiwa di Nigeria. Pernah lihat itu di TV, di YouTube, itu David Oyedepo di Nigeria. Mereka punya gedung gereja, itu bukan permanen. Itu gedung gerejanya besarnya 3.000 meter kali 3.000 meter. 3 kilo kali 3 kilo. Itu dari gereja GBKP Cilitan sampai di Pancoran kali itu ya, terlalu jauh ya, 3 kilometer tuh. Dan orang ke gereja itu dari rumah udah nyanyi. Sampai di gereja dengar firman doa pulang. Kalau kita dari rumah berantem dulu di jalan. Sampai di rumah diam semua. Pulang gereja berantem lagi. Sehingga banyak orang bertobat terima Yesus. Orang menyerahkan diri buat Kristus. Ya. Ada tim kami, tim pria melayani di daratan China 50 kota dan 6.000 keluarga. Terima Yesus. Itu kebanggaan saya juga. Kebanggaan dalam pengertian saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sekarang dengan online, kita pakai YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan seterusnya. Terus, Tuhan tidak pernah kehilangan akal. Selalu ada tersedia. Jadi, mungkin perlu juga Ibu Yunita kasih tahu sama Bapak, kalau perlu ada kursus private lesson saya. Jangan cuma kursus bahasa Inggris, tapi kursus juga itu cara-cara memberitakan Injil yang aktual. Nggak ada orang kursus private lesson untuk pemberitaan Injil. Tapi orang private lessonnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, supaya pulang pokok kalau kerja anaknya itu. Kita kasih private lesson supaya pulang pokok kita. Kalau anaknya pintar dikasih ke UGM, kasih ke ITB, kasih ke UI. Nanti kalau anaknya agak bodoh dikit ke belakangan, kasih dia sekolah teologi. Kan aneh. Mestinya kan kasih yang terbaik dong. Makanya banyak hamba Tuhan yang sakit-sakitan. Soalnya orang tua kasih yang sakit sih ke sekolah teologi. Terbalik-balik. Kenapa kita kasih anak-anak kita ke sekolah-sekolah besar? Supaya pulang pokok. Orang tua merasa rugi dong. Masa kamu jadi pendeta, berapa gajimu? Masuklah jadi insinyur, jadi dokter, biar mama pulang pokok lah. Kan kasihan kita berhitung-hitung. Apalagi kalau mereka udah jadi sarjana, jadi insinyur, jadi dokter, dia nggak punya kesempatan lagi beritakan Injil. Di Sao Paulo, di Brasil, ada seorang dokter operasi. Dia dokter operasi kandungan. Dokter. Dan dia sangat padat jadwal operasinya. Di Sao Paulo, di Brasil. Tapi dia punya komsel, 5.000 komsel. Satu komsel, komunitas sel, kayak PJJ begitu, itu 12 kakak. Dan dia pimpin 5.000. Kapan dia urus? Telepon, WA, di mobil, sopirnya lagi nyetir mobil, dia bagi firman. Jadi siapa bilang kita nggak punya waktu? Sampai di rumah sakit dia operasi, selesai para medis menanganinya, dia naik ke mobil lagi, dia main lagi WA-nya, dia kasih firman, dia doakan, dan dia latih beberapa orang untuk memimpin. Kita enggak. Jadi pertua sampai emeritus. Enggak ada orang baru. Terus kita bangga. Jadi pendeta sampai emeritus. Terus mana orang baru yang bisa memberitakan ini? Ini yang mesti berubah. Ya, saya berharap ibu-ibu punya suami lagi dengar itu. Dan apalagi mereka majelis. Pak, sepertinya kita perlu sampai itu deh Pak, supaya lebih greget lah kami ini Pak, bermakna gitu. Karena kalau misalnya seperti ini kan kami lebih
lagi. Kadang-kadang karena di lingkungan gerejanya seperti itu, mencari jiwanya juga ya seperti tadi, tidak ini. Tapi kan kita nggak boleh bisa berbuat gitu Pak, sepertinya. Jadi punya teknik yang tadi Bapak katakan biar kami juga dapat bisa diajarkan Pak. Oke. Ya, kita doakan supaya itu jadi ya. Karena gereja-gereja Protestan itu punya otoritas. Semuanya harus melalui BPMR, habis itu pleno, habis itu PJJ, mesti lantik dulu. Jadi prosedur kita lebih rumit dari sorga. Kita belum selesai rapat, orang udah mati. Tapi kalau misalnya kita mau ria gitu Pak, kan bisa. Karena kalau diharapkan dari organisasi dari BPMR itu, karena dari Modramen kan sudah begitu. Tapi kita bisa memulai, kita bisa melihat yang mana yang bisa gitu kan Pak. Ya, nanti saya bicarakan dengan para pemimpin-pemimpin umat yang berkepentingan. Karena saya kan juga cuma menopang pekerjaan-pekerjaan kalau GBKP minta. Saya kan bukan pendeta GBKP, tapi saya menopang pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan yang saya sampaikan itu hanya menopang mereka. Saya tidak mengubah apa-apa. Ya, jadi kita doakan saja supaya ada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Ya, Tuhan pakai GBKP yang diberkat buat bangsa-bangsa.